Iya. gini-gini. Dia digerakin Masalahnya. apa enggak juga enggak begitu-begitu aja memang. Masalahnya. Apa masalahnya? Gua mendengar rumput bus yang bergerak, macan betina memasuki MPL Arena. Oh, kita saksikan dulu. Nah, Waduh. sudah mulai hadir nih Waduh. sepertinya. Oke, Aduh. ya Yuhu udah mulai. Aduh. Yuhu geng udah Nggak. berhasil memasuki Yuhu, MPL Arena. geng. Aduh. Jangan lihat gua, aduh kan, aduh. Yuhu geng ya, udah Yuhu mulai hadir geng. ya Yuhu geng ya. Aduh. Gue mulai sekarang tidak akan menatap ke kiri ya teman-teman ya. Nggak bakal bisa. Gak pakai. Teriakannya kenceng. Teriakan Tapi ini untuk kali ini lihat, dengan adanya Hilda tetap tidak akan bermain. Dan juga manusia setengah link. Alberto Alberobob. Yang bukan Alberebet. Waduh, itu beda tuh. Tidak akan dikasih sama sekali linknya. Samsak. Sama sekali. Sama sekali. Bener-bener nggak bakal dikasih lepas. Karena Nah, menurut Albert, aku ya. Albert pernah berbohong. apa? Iya, Iya. Oleh Sobat Mobile Legends. lepas aja linknya. Aku udah nggak bisa main link. Hey, Hey! Alberto Gonzalez. tolong lah Bar. Apa jadi Ternyata kamu bohong. Kamu berbohong. Dan, Oke. dan hebatnya ada yang percaya juga. YP, YP, YP. Oh, Bene mau- YP, YP. Mau Fix. overspeak, mau overspeak, mau Tuh, overspeak. di- YP pos. Itu diklik 10 kali itu langsung ke band sendiri itu biasanya. Enggak dong, enggak. Enggak dong. Diklik. Enggak ke band sendiri, harus tetap dipencet. Lo Oke, tau ya. nggak? Padahal yang first pick kan RRQ. Ya. RRQ minta, si Pipin minta di ban tuh YP. Enggak, itu di pick. Enggak, tadi kan masih ada tulisannya ban kan? Oh, iya. Padahal kalau dipegang sama Clay, Uh, itu bener-bener dunia termanipulasi. Itu Land of Dawn milik dia. Bener. Karena ini if belum di pick, ya belum di ban loh. Among the plans. Among the bener. plans. Among the plans. Tidak Sama akan sih. ada if. Yif, Link di Valentina Yves ini adalah 3 band yang sama-sama diamankan seperti di game yang pertama tadinya. Oke, dan bahkan di sisi lainnya kali ini Grok udah ada lagi. Grok lagi. Tapi ya kalau Masih. menurut gue pribadi, masih worth it parah, Bro. worth it parah. Karena yang cukup berbahaya adalah gimana caranya Grok ini tuh tadi kena ke tembok yang tepat. Oke. Problemnya itu aja. Kalau udah ke tembok yang tepat udah kasusnya itu bakal menjadi salah satu hal yang mahal. 2 orang ke stun cukup lama, bebas banget. Arah Kyoshi follow up. Tapi dari EVOS mereka tidak ada satu buah Fanny, Profesor. Apa yang bisa menggantikan Fanny kali ini? Yang menggantikan Fanny, Baxia, Baxia Jungler. Baxia sejauh ini Angela, abis itu Cecilian third pick-nya. Setuju? Abis itu di ban kalau enggak. Ya kan? Iya. Oke. Angela. Ini dia. Oh, ini Oh. dia. Waduh, wow. Aduh, ya ampun. Coba, Yu. tanya dong ke Lipi. Lipi dukung yang mana, Lipi? Iya, Lipi dukung yang mana, Lipi? Bingung kan? Bingung tapi. Ayo Oh, lo. Ivos. Bingung, Ivos. bingung. Oh, Ivos. Oh, Ivos. Oh, itu gantungan kuncinya loh. Oh, dukung gantungan kunci. Pipit. Ah, Nah, kata dia, salah gue dateng. Salah gua duduk depan ini mah. Bener, kesorot. Ini Beatrix sih. Apa besok-besok? Ini Beatrix dulu. Mana? Beatrix dulu. Beatrix langsung. Beatrix dulu menurut gua. Langsung. Beatrix dulu. Karena apabila tidak diambil untuk kali ini, masuk ke dalam fase band. Sama-sama power berikutnya. pick soalnya. Iya. Mendingan adu. Ini Yang tadi dua aku power bilang picknya kan. udah kelihatan loh. One Angela udah langsung dapat nih untuk Evos Masa Legends. nggak kelihatan, Lung? Masa sih? Jelas nih. Tadi Bener kita kelihatan. ngelihatnya ke arah Lipi, Pak. Sekarang belum. Belum. Cecilian Hayabusa. Gila, berani banget ya. Belum keluar. Berarti ada rencana cadangan. Beatrixnya di bed segala macam. Brody maybe. Atau Clean. Tapi ternyata Cecilian dari Krita lebih mahal. Diamankan untuk Kalinau. Kali ini. kali no. Coba, artinya Profesor tahu. Apakah Popeyus akan langsung diamankan pula untuk kali ini? Terlalu mahal sih menurut Terlalu aku. mahal. Masalahnya apa? Kalau sekarang Popeyus, Masih ada Dairot. Atau dia mau ngambil Masih Esmeralda, tapi masih ada Dairot. Tapi Ada ya setelah Dairot, ini akan makanya. ada pas band loh. Bahkan Groknya masih bisa di tangan Vivin gitu. Vivin kan jadinya. jungle. Tangan Pipin. Fit. Jungle-nya aja kalau nggak Iya. mau. Jungle aja. Jungle aja. Baxia. Baxia. Ya aku setuju sih, Baxia 1-1 ada buff tambahan dari Oriental Warrior. Dan itulah dia yang Yap, tadi benar. kita bahas kan. Baxia Angela. Baxia. Komplit parah ini udah paketannya. Apa Tebel. Taruh dulu, bareng dong. Ayo, Satu, dua, Dua, tiga. tiga. Set, wis. Nggak, Ya gitu ya? nggak, kan lu nggak nebak Jambul. Apa? Lu nggak nebak. Ya kan yang ada jambulnya gua. Iya bener Lah. sih. Ini bener juga. Bener juga. Oke. Kita botak lagi dua-duanya. Dia harus ngamanin satu buah God Laner. Beatrix sih. Udah Beatrix ini. Beatrix. Atau Popeyes kalian di band di sini. Apa? Oh enggak sih kayaknya. Atau mau dibiarin aja, lalu Nggak, mereka akan masalahnya. mengamankan area Esmeralda. Kayak kemarin. Bentar. Bisa. Sekarang nggak main Popeyos gitu-gitu kan?
Skylar Iya, maksudnya. belum kelihatan, tapi Chow terakhir. Ya, Chow masih oke. Iya. Tapi kalau Popes gitu-gitu belum kan? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Belum kan? kelihatan lebih tepat. Maksudnya dia nggak seperti Apakah akan ada surprise pick di sana? bisa jadi. Tapi soalnya setahu gua Skylar itu bukan tipikal macam Nino ataupun dari Kabuki. Sebelum-sebelumnya kan kita pernah ngeliat tuh ada Elise juga yang digunakan oleh Skylar ya. Nah dia tuh magical Yep. or Or marksman. marksman. Karena dia dulu pemain jungler juga kan, tajam juga. Dan ini dia dua bayi kita, bayi alien dan juga bayi macan Albert. Yang kita tahu Hayabusanya cukup menyeramkan dan Xavier ternyata tidak akan menjadi sebuah hal yang akan mengganggu pergerakan RRQC layaknya di game sebelumnya. Iya, jadi nggak ada Tutup. efek immobilize juga ya di sini. Tutup, Profesor. Ya aku melihatnya juga kalau misalkan Xavier ini hero defender high ground yang mengerikan dan Nah, Ada apa nih? Ada apa nih? Udah apa nih? langsung buka, Udah ada, yuk, buka ketik, device-nya. ketik, ketik, Apa-apa? ketik. Sebelah sini Sini, lurus sini, kakak. nah. Apapun kurangnya, Lita solusinya. Wah. Berarti Lita menerima siapapun yang kurang dari segi bintang ataupun poin di Mythic. betul. Iya, karena banyak orang di luar sana datang karena penasaran, lalu pergi karena udah tahu kekurangan loh. Terkadang Iya kan? juga datang karena penasaran, pergi karena udah puas. Tapi ingatlah, ketika seseorang menerima kekurangan, itulah dia yang namanya keindahan. Iya, benar banget. Tahu nggak indah itu apa? 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 Tetangga saya. Wah, Iya, siap. tetangga Anda tetangga saya juga berarti. Nah, namanya Mbak Indah. Terus aja, terus Oke, gua mah. Natalia sudah diamankan dan satu band terakhir dari tim RRQC. Ini harusnya ke arah jungle nggak sih? Atau malah ke arah Krite lagi? Enggak, seharusnya karena Cry sih. Mid laner, Kagura mungkin. Kagura boleh? Kagura kayaknya paling aman gak sih? Karena si Cecilian kan Cecilnya, nyampe. yes betul. Oh, Masya. Anti-mage. Anti-match-nya. Gak mau ditabrak pakai Thunderclap. Menarik. Tapi kalau misalkan ngeliat kayak gini, apakah ada potensi juga dari Cecilian Carmilla dari RRQC? Enggak sih aku bilang. Enggak ya? Enggak ya? Pipin lebih ke arah inisiator nggak sih? Iya, aku lebih setuju itu. Lebih ke arah inisiator nggak sih? Kayak mungkin hero-hero Ruby lagi Satu. juga oke. Atau bahkan yang bisa nge-cancel atau nge-trigger dari One juga oke. Yep. Kufra juga oke. Satu yang bisa keluar. Apa? Mungkin agak terlalu klise. Tapi kalau misalnya di tangan Pipin ini sangat oke. Lolita. Lolita. ya. Aku udah lama sih nggak ngeliat Lolita. Iya kan? Tapi case-nya One Man, DKK, Prof. Dan Love kawan-kawan. Wave-nya juga. Itu bisa ketahan loh. Love Wave-nya. Iya. Tapi Kagura Oke, yang langsung Kagura. kita bahas Tiba karena udah langsung keluar pula Kagura. dia terlepas dan kalau kita ngomong soal Yin yang overturn, dia nyampe loh ke arah Cecilian. Range-nya benar-benar nyampe dan bahkan bisa nyamperin. Dan mode boost-nya sih yang sangat berbahaya. Iya. Asal, kenapa aku bilang Lolita? Itu payungnya kalau kena shield, itu bunyi loh. Tok, tok. Dan itu tandanya berarti nggak masuk. Iya. Iya. Dan Tok. bisa ditahan sama seorang Pipin. Kalau misalnya mau, ini ada beberapa hero loh. Pemilihan hero-nya lumayan banyak loh. Wah, Lung. Waduh, ini mas Apa selamat itu? datang untuk +1 ayangnya Albert nih. Mana? Ini depan Wih, kita salah. langsung. Langsung depan saya ya. Iya. Si nggak kelihatan tuh. Sih nggak kelihatan tuh di situ. Saya tadi lagi Tapi ngeliatin itu dia ini. Beatrix yang terlepas. Beatrix. Gila. Bener-bener ini mengadu god laner nih dua-duanya. Akhirnya kita akan melihat momen yang mungkin agak rare di sini Fiorenes. karena sudah ada Grok one-one yang Pipin. diamankan dan Grok untuk Finn. Wow. RKT. Aduh, seru nih. One versus Beatrix. Asik. Dua-duanya overpower dari kedua belah pihak ya guys ya. One versus Beatrix dan Ah. dua-duanya akan adu mekanik. Oke, kita lihat aja. Dairot kah? Dairot anti-match ya. Iya, atau Yuzong sekalian. Mau yang mana? Menangin Aku. landing phase? Menangin teamfight? Team fight lah Yuzong. Kalau kamu pilih nanya aku. Atau bikin saya Pakuito sekalian. Pak Kito. Pakuito sekalian. Masih banyak Iya. pilihan juga untuk anti-match ya. Kamu Masalahnya juga masih late ada game-nya untuk agak sejauh berat ini. ya, lawannya Uranus nih. Ya Itu Yuzong. PR-nya. Kalau mau yang paling pasti ya Yuzong. Tapi Dairot. Daerah ternyata. Menangin landing phase ternyata Ranger Mas. Bukan Ternyata misalnya. individualisme. Individualisme. Karena offlaner bergerak seorang diri. Ya. Tapi masih memiliki kewajiban juga untuk bisa membantu rekannya Yes. dengan timing yang tepat pula. Benar sekali dan ini dia El Clasico di game yang kedua. RRQC ditumbangkan di game yang pertama dengan komposisi Cecilian. Tapi ternyata di game kedua Cecilian di tangan dari tim RRQC, bukan di Krite lagi. Apakah kali ini Clay mampu membalikan keadaan? Ataukah EVOS Legend akan membawa game ini ke game
selanjutnya. Buat kalian semua di kolom komentar, ramaikan, share, kasih terus, kasih tahu sanak saudara yang udah nggak sabar untuk menyaksikan El Clasico di babak playoff MPL Indonesia. Yap, dan Season siapapun yang ke-9. Dan siapapun yang berhasil memenangkan di match kali ini akan terbang melaju ke bracket selanjutnya. Belum. Dan siapapun yang kalah Belum. di match match, ini, match, Pak. match. Iya, di match ini. Welcome to Dan Mobile siapapun yang kalah akan langsung tumbang dan menuju ke lower bracket untuk langsung bertemu dengan Aura Fire. Match ya Ranger Mas, match. Match. Saya skill 2 Atlas nih. Perfect match. Perfect match, Dok. Ya, gue skill 3 Atlas nih. Waduh, fataling tuh. Wah, mana? Bagi dong. Waduh, link aja lu. Oke. Tapi kali ini lihat Pipin sepertinya tidak berhasil untuk mendapatkan satu bapar pembuff. Flicker harus digunakan. Gue nggak tahu kenapa ya. Dari semua roamer, Finn yang paling sering mengganggu dan paling sering menggunakan sword skill di awal. Dia nggak terlalu takut. Tapi malah ultimate di depan sana mencoba untuk membantu pergerakan. Tapi Albert kali ini masih berhasil untuk melakukan satu buah jungle. At least setidaknya dia nggak kehilangan banyak banget jungle, Profesor. Seperti di game sebelumnya. Ya ngambil orange duluan, guna nanti mengarah setup ke bawah dengan turtle yang lebih ready di arah bottom lane nantinya. Buat teman-teman dari RRQ sih kayaknya ingin lebih mengamankan objektif karena balik lagi lawannya Bucks ya dan menggunakan dari Demon Slayer. Oke, sementara pertempuran antara Clover dan juga Skylar Ini masih dia. terus berlanjut di mana dua ini akan terus-menerusan mengadu mekanik mereka menahan dari wave minionnya. Oke, coba di kolom komentar adik-adik dari RK Kingdom dan juga EVOS Fans. Ini akan dimenangkan oleh siapa di God Laner-nya? Clover atau Skylar yang sama-sama memiliki hero powernya di tangan mereka masing-masing saat ini. Yep. Ini antara gimana ya masalahnya sama-sama dengan satu combo skill. Harusnya di antara kedua marksman ini akan langsung hilang, Pak. Iya. Minimal banget tuh, darah sisa sedikit dan harus recall. Mau nggak mau kayak antara mereka salah satu harus ada yang bikin ke arah item-item defense terlebih dahulu. Yep. Atau bahkan Magic Blade juga bagus kalau menurut aku ketika 1v1 situation. Karena shield absorbnya kan akan ke-trigger ketika HP kamu di bawah 30%. Oke. Dan bahkan ini dia yang ditakutkan dengan adanya satu buah Kagura seperti kata Profesor KB bilang. Clay bakal sangat terganggu dan bahkan ketika ada Ying yang overturn nanti di tangan dari seorang Krite ini akan membuat dari seorang Clay berbahaya tapi langsung ada shadow kill. Dan bahkan ternyata masih diselamatkan oleh sang kapten. Again and again RKT di arah top lane. Tapi ternyata first blood di tangan dari seorang R7 dari bottom lane. Persik mengamankan satu buah orange buff. Tidak berhasil dicolong oleh seorang Pipin nampaknya di arah bottom lane. Wow, namun di arah yang berbeda RKT pun berhasil terus-terusan memukul mundur pergerakan dari Hayabusa yang digunakan pula oleh Albert. Tapi RKT mendapatkan sebuah serangan, ada wild shot pula. Ada satu lagi bad impact sepertinya ke arah yang belum tepat. Namun ujung-ujungnya hilang sudah untuk RKT. Itu decision yang cepat banget itu. Under 1 second kalau Persik kalian ya? sadar. Dan tapi di sana Persik datang dan bahkan Albert Sakaratul Maut dan diamankan oleh Persik. Albert gak berhasil mendapatkan purple buff-nya. Hayabusa tanpa purple buff. Itu benar-benar pincang Profesor KB. Iya ini permainan agresif dari Bucks ya sih balik lagi. Apalagi di belakang sana ada cover dari Angela. Dimana Angelanya juga ternyata membawa ke arah Regen Hybrid yang membuat dia makin sustain nantinya dengan HP dan mana yang lebih mudah untuk di Regen. Yep, sementara itu untuk kali ini di bawah dan Yin Yang overturn-nya connect dan hilang sudah untuk R7 walaupun memiliki regen SP yang sangat tinggi tapi apalah daya di saat tidak diberikan sepersekian detik pun untuk melakukan pergerakan regen itu. Ini lihat Krite di momen yang sangat mahal di El Clasico dia tidak kena takut dan bahkan Skylar flicker ke arah belakang. Shotgun telah dikeluarkan tapi Persik masih mau lebih love-wave dan gak berhasil. Skylar jiggle-nya almost dan bahkan satu buah love-wave berhasil menutup pergerakan Skylar di arah top lane tadi. Nampaknya Skylar sudah melakukan semaksimal mungkin tapi ternyata tidak bisa menghindari poin kill yang diamankan EVOS Legends. Skylar mabuk kepayang, mabuk cinta yang udah dikeluarkan pula oleh Angela lewat love wave yang dimiliki. Tapi pergerakan dari Persik dengan rotasi yang dia punya atas bawah depan belakang begitu cepatnya dan di area atas mereka udah mulai plating melakukan sebuah pergerakan ke arah shield yang ada di area top lane sana. Dengan adanya Agi pergerakan dari Aegis selamatlah sudah dengan absorb shield tambahan. Aegis nyebelin banget ya ternyata ya. Itu tadi kalau nggak Aegis mau di shadow kill loh. Iya. Pasti. Itu mau di shadow kill itu Pasti. tapi Tapi ternyata karena banyak banget dari bar HP shieldnya. Yep. Kayaknya langsung ditutup begitu aja. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal dua turtle awal. Dan bahkan orange buff yang selalu diinvasi sama Persik. Ini langsung membuahkan hasil. Dengan ada Dreadnought Armor
Dan sepertinya akan menuju kepada, entah ini kayaknya feelingku langsung ke arah Guardian Helmet loh. Feelingku. Feeling good. Lagashu. Ini enggak Feeling good. Guardian Helmet atau langsung ke arah Antivirus, bro? Kalau aku sih Guardian Helmet ya. Guardian Helmet ya, kalau aku ke arah Antivirus tapi Antivirus di arah sana masih mau lobby. Langsung ada Shadow dikeluarkan bersama Antivirus dan bahkan Albert hampir terpikul tapi lihat Antivirus harusnya tershatter untuk kali ini masih bisa kabur karena bahkan Dr. Max Leonardo masih berhasil selamat dan bahkan pipi di depan sana. R7 akan menjadi pilihan utama dari seorang Antivirus. Ambil strike-nya. Tidak berhasil mengenaikan mencari flicker dan bahkan pipi yang menjadi korban selanjutnya. R7 kali ini harus mundur ke arah belakang. Lihat betapa banyaknya source skill yang keluar di arah bottom lane untuk menumbangkan satu buah pipin. Dan bahkan dari seorang anti-match Dr. Max Leonardo nggak bisa dipikul. Iya, di mana tadi ada pergerakan dilakukan oleh Versik, tapi di belakangnya loh, Crit ini yang pasti sumber damage instan yang sangat-sangat berbahaya sekali jalan bersama tapi di area yang berbeda. Clover pun berhasil mendorong mundur dari Skylar-nya. Ternyata jawabannya adalah Clover yang berhasil memenangkan di laning phase untuk kali ini dan memecahkan turret pertama di arah gold lane-nya. 1-0. 1-0 untuk gold laner kita sepertinya dengan 1-1 ya. Clover sudah mengamankan satu objektif yang cukup mahal. Curse Helmet, Versik ingin lebih mengamankan dari segi damage deal-nya. Mau main agresif karena lagi winning condition dengan 4K gold leading. Kali ini sepertinya Araki Hoshi harus benar-benar mencari uang sebanyak mungkin. Waduh, Skylar-nya ketabrak untuk kali ini masih ada flicker. Dia sempat untuk pergi kepada belakang tapi ternyata sedikit lagi SP-nya. Walaupun ada wild yang dikeluarkan tapi itu pun tidak berpengaruh begitu besar untuk Versik di mana ada Angela di dalamnya. Sebenarnya calculate-nya itu ketika di wild charge immobilize ke stun tapi rake-nya kan enggak. Iya. Rake-nya enggak loh. Love wave-nya masih bisa keluar. Tetap ngeluarin satu love wave dan bahkan tidak ada henti-hentinya dengan love wave yang kali ini sepertinya akan lebih mengerikan karena fleeting time. Itu Versik love wave nggak? yang gak ada love-love-nya, Pak. Versik gak lempar piring tetangga. Enggak. Tapi love wave-nya yang bergerak. Kan rake-nya gak kena stun. Benar. Balik lagi karena di dalam tubuh dari Versik. Benar, sebuah life hack yang benar-benar terjadi namun untuk kali ini ada pergerakan lagi di mana satu inner tarnya udah mulai dihancurkan. Clovernya coba satu weakness point lagi, mencoba untuk mengejar ke bagian belakang tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan satu weakness point dari hal tersebut. Tapi Grokja menghilang sudah dengan weakness point yang masih gagal untuk dibuka juga. Puppet String berhasil mengikat pergerakan dari seorang Pipin. Tapi nampaknya di depan sana dari Albert mencoba semaksimal mungkin untuk mempertahankan satu buah turret dan bahkan di depan sana Yingkyung open sound! Oh my god! Lihat Krite di sana berhasil melakukan satu buah movement yang mahal. Yang ditumbangkan adalah Albert dan langsung instant point kill for Albert kali ini, Profesor. Wah, itu dia. Aku udah bilang kan, Kagura. Dan tidak di-ban sama sekali ketika kita ngomongin soal banning phase tadi. Tapi Kagura ini benar-benar free game banget untuk saat ini. Dan namanya tuh di sana. Flea-nya benar-benar bisa menghentikan efek stun. Dan jangan lupakan, ini covernya banyak banget. Baxia di cover sama Kagura, di cover sama Wanwan, dan Angela. Tiga lapis. Gila one-one-nya. Dan bahkan Shadow Kill dikeluarkan begitu saja. Dan Hardguard tiba-tiba datang berubah segalanya menjadi lebih dan bahkan R7 terperangkap di depan sana. Saya ingin dikeluarkan dan bahkan tidak bisa menyelamatkan R7. Para pemain dari Hime Most Legend kali ini berhasil mendapatkan satu R7. Dan bahkan mereka akan lebih leluasa. Mereka lebih memakan semua objektif dari seorang Albert. Albert kali ini tak bisa bergerak dengan bebas dan bahkan levelnya masih level 9, Profesor. Waduh. Bener-bener under banget dari Albertnya kali ini. Berbeda sekitar 3 level. Versik bener-bener langsung mendominasi di depan. Dia nggak bakal takut sama siapapun karena dari gold leadingnya hampir ke arah 10k. Damage yang dimiliki sama Araki Hoshi nggak bakal cukup untuk men-takedown ke arah Versik. Clover ternyata dengan adanya one-one dia Dan buff tambahan. Buff tambahan secara langsung di MPL Arena ternyata bisa membuat dia sangat perkasa. Sangat perkasa untuk kali ini karena mereka langsung set up aja di area lore. Sementara Finn udah langsung hadir. Finn-nya langsung dikejar pula oleh One-One. Ada Swallow PD keluarkan satu weakness point terakhirnya. Dan siap untuk langsung mengeluarkan crossbow tank. Walaupun tidak ada lagi damage lanjutan ke arah player yang berbeda. Tapi setidaknya ada satu player yang langsung dihilangkan di mana mereka punya lore. Albert! Oh my god, 3 overtime telah dikeluarkan. Tapi Albert terperangkap dalam zona EVOS Legends. Mereka harus kabur dari auman macan di dalam satu buah hutan. Albert, Shadow telah dikeluarkan. Krite di depan sana, mundur ke arah depan. Lihat, baik time dilakukan Albert. Tapi ini udah semaksimal mungkin Shadow kill mau gak mau. Dan Albert harus bisa ditumbangin
Buying time yang dilakukan dari seorang Albert nampaknya tidak bisa menimbulkan hasil yang maksimal. Karena Lordnya belum datang, Profesor. Mungkin case-nya beda kalau misalnya Albert melakukan buying time, tapi Lordnya udah di base. Iya, jadi Bisa 4 lawan di-clear. 5 sekarang. Yes, benar. Sekarang 4 lawan 5. Ini bukan hal yang baik untuk tim Araki Hoshi. Dan untungnya Lord berhasil bisa dihilangkan. Ada one chance on point. Power of Nature Shutdown berhasil mendapatkan seorang pimpin. Tapi nampaknya di sana EVOS Legends memilih untuk mundur. Tidak mau terlalu nafsu. Hanya 2 poin kill diamankan Araki Hoshi. 9.500 gold difference. EVOS bebas menabrak Araki Hoshi kapanpun dia mau. Ini jauh banget loh dari sisi golnya dan barusan. Ada damage yang dihasilkan oleh Clay, ini udah mulai berasa loh. Udah mulai menimbulkan efeknya terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Namun di satu sisi, Clover terus melakukan farmingan, terus menambah lagi pundi-pundi goldnya, terus menambah dari sisi itemnya. Hingga cross off tank yang nantinya akan dihasilkan, itu akan sangat maksimal sekali, Bro. Iya, apalagi ditambah dengan bagaimana power dari EVOS Legends ketika nabrak ya. Anti-match, bisa jump in Krait, bisa jump in anti-queer sudah diamankan dan Wow. ini rare banget loh. Player Jaraknya. gold by Livin, by Mandiri. 5-5-nya benar-benar diunggulkan dari Wow. EVOS Legends dan bahkan ranknya lebih kaya dari gold Wow. lanernya Skylar yang hanya berbeda sekitar 100 gold saja. Woi, 100 gold dia roamer loh. Dia roamer. Dia roamer loh. Dan ini menandakan total domination. Dominasi yang dilakukan di menit 10 perbandingan 10.000 gold. Makanya gue udah bilang, EVOS bebas nabrak RRQ kapanpun dengan Karena adanya belum gold punya difference item, ini. Yes, belum betul. punya damage. Seperti ini, dia main tabrak asal-asalan, main memberikan damage begitu saja, nggak ada yang bisa menyelamatkan Clay. Dan Watch instant. dikeluarkan sekalipun, bahkan tidak bisa menyelamatkan permainan dari tim EVOS Legends. Dan 2 harus hilang. 3 bahkan. 3 bahkan double kill dan bahkan ini bencana untuk tim RRQ Hoshi. Lihat EVOS Legends benar-benar mendominasi. Dan lihat mereka fokus ke arah base turretnya. Mereka nggak peduli apapun yang terjadi. Mencoba mundur ke arah belakang. Albert masih punya 1 buah serial kill untuk bisa melakukan clear minion dengan wave yang kali dari overtime. Oh my god. Kritis dan bahkan Clover fokus ke arah base dan disesel. EVOS Legends take the game. Wow. 2-0 Babulung. 2-0. 1-1. 1-1 Babulung. Hiromu Babulung. 1-1. Wow. Namun wow. di satu sisi, REKT yang menjadi sumber masalah yang masuk kemanapun dia inginkan. Ya. Membantu siapapun yang ingin menabrak. Dan membuat efek domino terjadi dimanapun. Landing ini kalah, landing ini kalah. Dan semuanya berimpact dengan perbedaan gol 100%. 100% total domination. Dan aku udah bilang, dengan adanya perbandingan 9.500 sampai 10.000, mereka bebas kapan nabrak aja. Gak usah jauh-jauh, 7.000 aja kita udah bisa nabrak. Dan lihat, dia ditabrak, itu tanpa ada komunikasi, ditabrak di atas, orang mau pulang, depan turret, Depan turret. baku hantam di 3. turret. Dan siapa yang expect kalau mereka dapetin 3? Double Yes. kill dari Krait dan bahkan itu langsung dengan yang overturn. Kagura yang Krait. tadi udah sempat kita bahas ya. Ini bener-bener bebas banget di lini tengahnya. Karena balik lagi, ketika kita ngomongin soal backlaner, berarti satu hero yang bisa melemparkan dari segi subjek yang bisa dimainkan adalah Kagura. Siapa lagi yang bisa? Iya. Farsha bisa. Constant Tapi damage. kayaknya